Halo marketeers, aku Edward Tirtanata, CEO dan co-founder dari Kopi Kenangan. Jadi ketika saya masih pada saat saya masih sekolah, saya itu sebenarnya adalah anak yang sangat malas gitu ya. Kerjaan setiap hari main game terus, tetapi pada saat saya masuk kuliah, saya tuh mendapatkan melalui sebuah peristiwa yang dimana mengubah hidup saya secara 360 derajat gitu ya. Dan dari situlah saya mulai untuk bekerja keras gitu ya. Dan saya yang dulunya mungkin setiap hari hanya main game aja, saya tiba-tiba berubah menjadi ya hidupnya di perpustakaan gitu ya. Yang dimana ya saya kerjanya coba untuk belajar, saya coba untuk membaca buku, mempelajari gimana caranya menjadi a good businessman. Saya juga mencoba untuk ganti major sampai mengambil double degree finance and accounting. Supaya saya bisa lebih mengerti lagi tentang bisnis dan puji Tuhan saya pada tahun 2010 berhasil untuk lulus dengan predikat magna cum laude dari Northeastern University gitu. Jadi pada saat saya kuliah itu tuh saya baru mulai mencoba untuk membuat hidup secara disiplin gitu ya. Karena saya menyadari bahwa orang yang sukses itu semua disiplin gitu ya, menggunakan waktunya mereka secara efisien gitu. Maka dari itu dulu saya biasanya day to day for me is that saya bangun mungkin jam 6 pagi, saya nge-gym dulu, lalu setelah itu saya belajar di perpustakaan, lalu kelas. Lalu kemudian setelah itu saya biasa abis itu main basket gitu ya. Nah dari situ saya waktu itu kalau nggak salah saya tuh dari berat 95 kilo jadi sampai 75 kilo gitu ya. Dan dari ya mungkin waktu failing student sampai akhirnya bisa menjadi murid yang lulus dengan predikat yang cukup baik gitu ya. Jadi itu mungkin masa lalu saya ya dulu sebelumnya. Jadi dulu itu saya meskipun saya malas banget, hanya ada satu orang yang benar-benar peduli dan dengan peduli dia memarahi saya setiap hari gitu ya, yaitu mama saya gitu ya. Jadi mama saya tuh nggak pernah give up on myself. Dia selalu bilang, ayo kamu tuh harus belajar, kamu tuh harus rajin, kamu tuh bisa gitu ya. Jadi dia selalu mencoba untuk memberikan saya confidence dan juga motivasi untuk saya berkarir dan berkarya dalam hidup saya gitu ya. Mungkin kalau single moment tuh sulit gitu ya untuk di point out, tetapi yang saya tahu dan yang saya ingat banget itu adalah dari saya kecil sampai dengan hari ini juga gitu ya. Beliau tuh selalu support saya gitu ya, selalu memastikan bahwa saya makan yang benar, saya juga tidak terlalu stres dengan kerjaan gitu ya. Lalu kalau misalnya ada masalah kita selalu coba untuk brainstorm bersama. Jadi itu banyak banget sih momen-momen yang tidak bisa dilupakan dan sangat support perjalanan saya sampai dengan hari ini. Nah, jadi kalau saya tuh belajar bisnis itu awalnya dari pada saat saya kuliah gitu ya. Nah, saat saya dari kuliah kan orang selalu bilang experience is your best teacher gitu ya. Jadi dari situ saya selalu mempunyai sebuah keberanian untuk mencoba berkarya, bereksperimentasi gitu ya. Jadi pada saat saya lulus, saya langsung mencoba menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Berbagai macam industri udah saya coba. Dari saya waktu itu misalnya jualan baju dari Tanah Abang, saya menjadi konsultan, menjualan produk-produk digital, sampai saya masuk dalam dunia komoditas. Lalu saya mencoba membuat Lewis & Carroll, yaitu tea house. Semua udah saya coba dan dari situ saya selalu belajar satu atau dua hal yang menurut saya sangat penting gitu ya dari masing-masing pengalaman tersebut gitu. Kalau saya tuh punya idola tuh Jeff Bezos, yaitu foundernya Amazon. Karena kenapa? Menurut saya tuh dia mempunyai sebuah mentalitas yang tangguh gitu ya. Jadi dia tuh mempunyai mentalitas namanya day one mentality. Apa itu day one mentality? No matter how big you are, selalu kita tuh bisa jatuh gitu ya. Kayak misalnya kita lihat Nokia, BlackBerry, 10 tahun lalu kita mana bisa sih imajinasi hidup tanpa mereka gitu ya. Tapi ternyata hari ini kan mereka udah hampir tidak ada gitu ya. Karena kenapa? Mereka itu menjadi complacent, menjadi tenang. Mereka udah
nggak mencoba untuk berusaha keras gitu ya. Di Kopi Kenangan kita selalu tahu bahwa apabila kita menjadi malas, apabila kita menjadi tenang gitu ya, menjadi tidak berusaha keras, otomatis kita bisa jatuh gitu ya. Maka dari situlah saya percaya bahwa kita harus mempunyai mentalitas seperti Jeff Bezos yang selalu mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada customer kita, stay relevant everyday gitu. Jadi kalau Kopi Kenangan waktu itu inspirasi saya sebenarnya cukup simpel. Saya minum kopi mungkin 3 cup sehari gitu ya. Lalu saya kan nggak suka minum kopi instan. Saya pengennya minum kopi yang fresh brew gitu ya. Nah dari situ tapi saya melihat bahwa kopi-kopi yang fresh brew itu tuh harganya 40-50 ribu gitu ya. Nah kalau saya minum kopi setiap hari 40 ribu kayak 30, 1,2 juta ya itu sepertiga UMR gitu ya, terlalu mahal. Nah saya minum 3 cup sehari sama dengan UMR gitu ya, jadi kan nggak mungkin gitu ya saya bisa minum kopi fresh brew setiap hari. Nah maka dari situ saya mencoba membuat Kopi Kenangan yang dimana saya merasa bahwa oh ini tuh sebenarnya nggak semua orang tuh perlu kafe yang cantik gitu ya, kafe yang mempunyai sofa yang nyaman, wifi yang cepat. Banyak orang itu seperti saya, pengen minum kopi yang enak, cepat, dan murah gitu ya. Nah dari situlah makanya kenapa saya membuat Kopi Kenangan yang dimana kita melihat bahwa banyak banget customer-customer kita sangat appreciate gitu ya. Kopinya hanya 18-20 ribu tetapi dibuat dengan mesin 300 juta gitu ya. Mesin kopi kita tuh sangat proper, yaitu menggunakan Vectora Arduino Black Eagle yang harganya sampai sekijang gitu ya dulu. Jadi itulah yang menjadi ide dan inspirasi saya untuk membuat Kopi Kenangan, yaitu untuk membuat coffee shop yang affordable, yang bisa diminum setiap hari. Meskipun Kopi Kenangan sudah menjual kopi yang sangat affordable gitu ya, kita selalu menggunakan produk-produk yang terbaik gitu ya. Dari mesin kopi kita hanya menggunakan espresso machine yang legit gitu ya. Lalu dari susu gitu ya, kita tidak menggunakan susu bubuk seperti coffee chain lain yang menjual kopi murah, mereka pun menggunakan susunya susu bubuk gitu ya. Kalau kita enggak, kita semuanya menggunakan fresh milk, itu pun juga pasteurized milk yang termasuk high quality gitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal-hal yang kita lakukan. Kita selalu mencoba untuk offer high quality